Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Sinta Diary. Mohon maaf apabila lama menunggu. Cerita ini ditulis dadakan, jadi butuh waktu untuk update ya. Mohon pengertiannya. Baiklah, cerita sebelumnya akhirnya Wayan, si Jagur telah menunjukkan kemampuan hebatnya. Nah, kali ini konfliknya tidak hanya di arena nih, pastinya lebih seru lagi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Ngalengkas. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Aksi Wayan mengejutkan semuanya. Oman tidak henti-hentinya menyanjungnya. Dia sepertinya mendapatkan sebuah berlian. Tidak, dua berlian. Bade dan Wayan adalah keberadaan yang berharga untuk Oman. Keuntungan Oman akan berlipat ganda dengan kehadiran mereka berdua. Di setiap klub turnamen, setidaknya hanya ada dua orang saja yang memiliki keilmuan penglihakan. Jika saja Gusti tidak mati, Oman mungkin bisa mendirikan sebuah sanggarnya sendiri. Karena rata-rata sanggar Siwa maupun sanggar Durga hanya memiliki 5 petarung yang memiliki ilmu penglihakan. Syarat mendirikan sanggar turnamen setidaknya memiliki 4 petarung yang mampu melakukan penglihakan. Onim sebetulnya juga memiliki klub sendiri, tapi dia sama sekali tidak memiliki petarung yang mampu melakukan penglihakan. Jadi, Onim akhirnya bergabung bersama Sanggar Siwa sebagai orang yang mencari bakat yang mampu melakukan penglihakan untuk ditarungkan di Sanggar Siwa dengan keuntungan ratusan ribu sen dari Sanggar Siwa setiap mendapatkan satu peserta. Di ruangan khusus Bos Oman, terdengar percakapan yang begitu enak didengar. Tawa sumringah terdengar dari mulut Oman. Aku sungguh senang akhir-akhir ini. Klub Oman begitu beruntung. Oman, bagaimana dengan tawaranku? 100.000 sen menjadi milikmu. Izinkan Wayan menjadi petarungku, Oman. Onim, kau seharusnya tahu sekarang. Klub Omanku tidak lagi bisa disandingkan dengan klub lainnya. Jika saja Gusti tidak mati, aku bahkan bisa mendirikan sanggarku sendiri. Sanggar Oman. Jangan begitu, Oman. Kita sudah kenal cukup dekat. Kau sudah berjanji ingin memberikan salah satu petarungmu untukku, untuk dijadikan sebagai perwakilanku di turnamen Sanggar Siwa. Jangan mengecewakan aku, Oman. Onim, sekarang aku memiliki 3 pemain yang dibutuhkan. 1 pemain lagi, aku bisa mendirikan sanggarku sendiri. Jadi, aku rasa aku tidak ingin lagi mendaftarkan mereka sebagai pemain, Onim. Sekarang begini saja. Aku tahu kau sekarang menjadi pekerja lepas di Sanggar Siwa. Penghasilanmu dari merekrut pemain yang ingin berpartisipasi. Aku berencana ingin mendirikan sanggarku sendiri, Onim. Aku berikan tawaran buatmu. Bekerjalah denganku. Kau akan menjadi bagian dari sanggarku. Dan aku ingin menamakannya sebagai Sanggar Yama. Onim hanya terdiam. Dia tahu keuntungan menjadi bagian dari sanggar seni penglihakan daripada menjadi pekerja lepas di sebuah sanggar Siwa. Penawaranmu memang menarik, Oman, tapi akan aku pikirkan lebih dulu.
Jika yang kau tawarkan itu benar, maka aku mungkin mau bergabung denganmu, Oman. Kenapa kau harus berbohong padamu, Onim? Untuk mendirikan sebuah sanggar pengliakan, aku butuh seseorang yang bisa dipercaya sepertimu. Jika kau setuju, aku akan menjadikanmu wakilku, dan aku akan mendirikan sanggarku dalam waktu dekat ini. Waktu dekat ini? Memangnya selain Bade, Wayan dan Amon, satu lagi siapa, Oman? Katakanlah kau mendapatkan satu lagi. Meskipun kau mendapatkan 4 pemain, kau masih akan kesulitan jika bersanding dengan Sanggar Siwa maupun Sanggar Durga. Mereka setidaknya memiliki 5 atau 6 pemain, bahkan mungkin lebih. Aku rasa jika kau memiliki 5 pemain, aku rasa itu baru cukup, Oman. Apa kau melupakan aku, Onim? Aku dan anakku adalah pemain yang sudah membangkitkan keilmuan leak. Tidak ada larangan juga bahwa ownernya juga ikut berpartisipasi. Dan juga, sementara itu, setelah sanggarku terbentuk, aku hanya akan ikut turnamen pertarungan individu dulu, bukan kelompok. Nah, setelah semuanya banyak keuntungan dan mendapatkan pemain baru yang cocok untuk dijadikan pertarungan tim, baru sanggarku akan ikut dalam turnamen pertarungan tim Onim. Kau benar-benar gila, Oman. Baiklah, aku setuju. Aku akan bergabung denganmu, Oman. Itulah yang ingin aku dengar, Onim. Kita akan buat sanggar kita sendiri, Sanggar Yama. Bagaimana menurutmu, Onim? Itu bagus. Baiklah, Oman. Aku akan langsung mengundurkan diri dari Sanggar Siwa. Kau tidak perlu khawatir juga tentang biayanya, Oman. Meskipun aku tidak sekaya dirimu, setidaknya aku memiliki uang yang bisa kita gunakan bersama. Senang sekali mendengarnya. Selamat bergabung di Sanggar Siwa, Onim. Mereka berdua tertawa bersama. Sanggar Yama. Mungkin kedepannya nama Sanggar Yama akan dikenal luas di kota Kubu, bahkan di kota-kota lainnya. Sementara itu, di tempat biasa di mana Wayan berada, tempat makan favoritnya. Oh, selamat datang, Bos Wayan. Sungguh senang memiliki pelanggan sepertimu. Siapa yang tahu, ternyata kau memiliki kemampuan yang hebat. Mata orang tua ini terbuka. Maafkan pegawaiku jika sebelumnya menyinggungmu. Kali ini, Bos Wayan dan rombongannya bisa makan gratis di sini. Hehehehe. Ucap lelaki tua, koki dari tempat tersebut. Apa-apaan ini, Pak Tua? Jangan bilang aku bos. Panggil saja aku Wayan. Oki, pesanlah makananmu. Hehehe. Baiklah jika begitu. Pesanan kalian akan segera dipersiapkan, balas lelaki tua itu. Yan, aku. Tenanglah, Oki. Jangan begitu canggung. Kita ini kan teman. Oh, baiklah jika begitu. Terima kasih, Wayan. Hei, Wayan. Jangan terlalu sering makan makanan seperti ini. Itu bisa mempengaruhi tubuhmu, kata Amon. Pengaruh apa yang kau maksud, Amon? Daging manusia mengandung unsur yang tidak baik jika dikonsumsi. Hal itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuhmu, dan yang paling penting, itu bisa mempengaruhi emosimu. Aku hanya mengingatkan, Wayan. Kau tahu, dulu Gusti adalah orang yang baik. Dia mulai berubah semenjak terlalu sering makan daging manusia. Kau harus pikirkan itu, Wayan. Apa benar yang dikatakan Amon? Tapi itu mungkin saja. Aku tidak pernah membunuh awalnya, tapi aku merasa membunuh itu seperti hal yang biasa. Jika benar yang Amon katakan, mungkin aku akan mulai berhenti. Tapi untuk saat ini aku rasa tidak masalah, batin Wayan. Baiklah, terima kasih Amon. Aku akan mulai menguranginya. Setidaknya untuk kali ini tidak masalah kan? Hehehe. Amon hanya menatap sejenak, kemudian minum kopi yang ada di genggamannya. 2 hari telah berlalu. Akhirnya rombongan Bade telah tiba di kota Kubu. Wah, kota Kubu telah banyak peningkatan, ucap Putu. Kapan terakhir kau kemari, Putu? Tanya Muding. Mungkin
5 tahun yang lalu, Ding. Pantas saja kau seperti anak kecil yang baru melihat kota. Bahkan setahun yang lalu kota Kubu tidak seramai ini. Semakin sesak saja kota ini, Balas Muding. Itu karena sebentar lagi akan diadakan turnamen besar di Sanggar Siwa. Pemainnya tidak hanya dari Sanggar Siwa saja, Sanggar Durga juga ikut berpartisipasi, dan juga klub lainnya yang memenuhi syarat juga ikut juga, jelas Kawai. Rombongan Bade langsung menuju di tempat Oman. Mereka melewati klub Ketuh, yang saat itu Ketuh yang merekomendasikannya pergi klub Oman. Sial, ternyata itu benar. Itu kan Bade, jawara baru di klub Oman. Jika aku tahu dari awal, dia sudah aku rekrut jadi pemainku. Tapi setidaknya aku tidak perlu makan dengan kakiku. Toh pasti rekan satunya sudah mati, batin Ketuh. Bos Oman, Bade sudah kembali, ucap salah satu penjaga. Hahaha, bagus, panggil Wayan dan Amon kemari, cepat, perintah Oman. Baik bos. Beberapa saat kemudian rombongan Bade tiba dan langsung diminta untuk menemui Oman. Bos Oman. Hahaha, kemarilah Bade. Oh, siapa mereka ini Bade? Maaf Bos Oman, mereka adalah temanku dari kampung, Putu dan Muding. Mereka juga mau mendaftar jadi pemain, bos, balas Bade. Salam Bos Oman. Salam Bos Oman, ucap Putu dan Muding. Oh, benarkah? Tapi apakah orang gendut itu bisa bertarung, Bade? Kau tahu kan pertarungan di sini sangat kejam. Kau tidak perlu khawatirkan itu, Bos Oman. Aku tidak yakin kali ini. Bade dan Wayan jelas memiliki pawakan petarung, tapi mereka... sudahlah, itu bukan urusanku, batin Oman. Permisi Bos Oman, ucap Wayan. Bade, kau sudah kembali. Loh, Putu, Muding, apa yang kalian lakukan di sini? Aku baru saja tiba, Wayan. Mereka berdua memaksa untuk ikut, Wayan, bisik Bade. Sial kau Bade, kau tidak bilang jika Wayan juga bisa meleak. Aku seperti orang bodoh di hadapan Wayan sebelumnya, ucap Amon. Bos Oman. Kawai mendekati Oman dan berbisik. Kawai menceritakan semua yang terjadi dalam perjalanan mereka dengan singkat. Intinya menceritakan tentang kemampuan Putu dan Muding yang juga ahli menggunakan aura. Mendengar pengakuan Kawai, senyum Oman langsung mengembang. Berita yang bagus Kawai, terimalah 300 sen ini, bagi dengan Moyan dan kucing. Terima kasih Bos Oman. Hahaha, pergilah dan bersenang-senang. Siap Bos Oman. Kawai meninggalkan ruangan dengan hati yang senang. Aku pergi dulu Bade, semuanya, ucap Kawai sambil menepuk pundak Bade. Hahaha, kau pantas mendapatkan itu Kawai. Bersenang-senanglah, balas Bade. Baiklah, kemari semuanya dan duduklah, pinta Bos Oman. Maaf bos, jika aku kembali lebih lama dari yang bos berikan, ucap Bade. Itu tidak masalah Bade. Aku senang kau kembali lagi. Ditambah kau membawa 2 orang yang hebat ini. Aku sudah dengar dari Kawai tadi. Kalian, Putu dan Muding kan, tanda tangani kontrak ini, dan kalian akan menjadi bagian dari klub Oman yang sebentar lagi akan menjadi Sanggar Yama. Putu dan Muding langsung melakukannya. Mereka sudah tahu kontrak tersebut atas penjelasan Bade di sepanjang perjalanan mereka. Sudah Bos Oman. Bagus, ini 200 sen buat kalian, masing-masing 100 sen. Itu bonus pertama kalian, ucap Oman. Wah, Anda dermawan sekali bos, balas Muding. Wah bos, kau pilih kasih. Dulu aku dan Bade hanya diberikan masing-masing 50 sen saja, protes Wayan. Kenapa kau irian? Dulu aku malah cuma dapat 10 sen saja, balas Amon. Tidak perlu iri. Aku berikan bonus sesuai dengan keuntungan yang didapatkan dari klub Oman ini. Bade, Wayan, dan Amon, aku akan berikan bonus yang lebih besar kepada kalian. Saat ini kalian bertiga adalah para pemain kuat di sini.
Aku berencana untuk mendirikan sanggarku sendiri. Dan aku tidak akan mengikut sertakan kalian di turnamen Siwa tahun ini. Aku akan fokus untuk mendirikan sanggarku sendiri. Jadi kalian bertiga akan menjadi pemain inti yang nantinya akan mewakili sanggar Yamaku, jelas Oman. Wah, itu luar biasa bos, balas Wayan. Kalian akan mendapatkan keuntungan lebih nantinya. Dan aku berharap kalian bisa terus menjadi lebih kuat, ucap Oman. Itu adalah sesuatu yang hebat bos. Tapi jika aku boleh usul, sementara ini hentikan dulu pertandingan sampai mati itu bos. Kami bisa ajarkan beberapa pemain agar mereka bisa menjadi lebih hebat. Jika rata-rata pemain cukup ahli, kedepannya mungkin sanggar yang bos Oman bentuk bisa lebih baik lagi daripada sanggar Siwa maupun sanggar Durga, kata Bade. Ya, aku tahu itu Bade. Aku juga berencana untuk memulai mengumpulkan para pemain yang ahli, karena persaingan antar sanggar sangatlah ketat. Jadi untuk saat ini pertarungan di arena hanya sekedar latih tanding saja. Amon, aku berharap kau bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kemampuanmu. Kau hanya perlu mengasah lebih tinggi lagi. Aku mengerti bos. Aku akan lakukan sebaik mungkin. Bagus. Untuk saat ini kalian bebas mau pergi, tapi jangan pergi dari kota kubu. Bersenang-senanglah di sekitaran kota kubu. Dan untuk kalian berdua, Putu dan Muding, kalian tetaplah berada di wilayah klub. Carilah segala kebutuhan kalian di sini. Sudah itu saja. Kalian semua boleh pergi. Mereka kemudian meninggalkan ruangan Oman. Rencana Oman untuk mendirikan sanggarnya sendiri sudah dekat. Namun, hal yang tidak terduga telah terjadi. Anak Oman yang bernama Oku dikabarkan telah tewas. Oman yang sudah melunak hatinya mungkin akan menjadi sosok yang lebih kejam lagi setelah mendengar berita itu. Suara riuh penonton terdengar di dalam klub Oman. Meskipun bukan duel sampai mati, namun penonton masih cukup banyak. 7 hari telah berlalu semenjak Bade kembali dari klub Oman. Selama itu, Bade sama sekali tidak bertarung. Begitu juga dengan Amon dan Wayan. Wayan sendiri memiliki kesempatan untuk pulang, sedangkan Putu dan Muding begitu cepatnya terkenal dengan aksi mereka. Oman begitu puas dengan penampilan keduanya dan berharap tinggi kepada Putu dan Muding untuk menjadi jawara di masa depan. Mereka berdua sudah membangkitkan aura yang mana selangkah lagi bisa mendapatkan ilmu penglihakan. Walaupun sebenarnya Putu dan Muding sudah lebih dari itu yang dia bisa, tapi informasi tentang mereka berdua sengaja disembunyikan dari siapapun. Amon sendiri tidak tahu akan hal itu. Oman juga sudah persiapkan segala sesuatunya untuk mendirikan sanggarnya sendiri. Bade, kau membawa orang yang hebat. Mereka bisa menjadi jawara di masa depan. Bakat mereka sangat bagus. Ini ada bonus untukmu. Terserah ingin kau gunakan untuk apa. Oman memberikan 200 sen. Wah, bos, ini banyak. Aku mendapatkannya cuma-cuma, balas Bade. Mana ada cuma-cuma. Kau yang membawa mereka berdua. Mereka berdua sudah banyak membuat keuntungan di klub ini. Kau juga dapat bagian dari itu, Bade. Terima kasih jika begitu, Bos Oman. Bos, ngomong-ngomong, Ogi ada di mana? Aku tidak lihat dia beberapa hari ini. Ogi ikut pergi bersama Wayan. Sebetulnya aku tidak bisa mengizinkan dia pergi, tapi karena permintaan Wayan, ya sudahlah, anggap saja itu bonus untuknya. Bos, jika boleh jujur, sebenarnya aku ingin sekali ikut turnamen di Sanggar Siwa. Aku pasti mendapatkan banyak pengalaman di sana. Aku bisa saja mendaftarkanmu, Bade, tapi aku tidak mau kehilanganmu, Bade. Turnamen di Sanggar Siwa sangat kejam. Meskipun itu resmi, kau tetap bisa kehilangan nyawamu. Aku bisa memahami naluri bertarungmu. Jika kau mau, aku akan carikan lawan untuk sekedar melampiaskan hasrat bertarungmu. Bagaimana? Jika harus melawan sesama petarung di klub ini, aku kurang begitu suka, Bos.
Aku tidak mau jadi penindas, bos. Jika begitu, sabarlah sebentar lagi, Bade. Kau pasti akan mendapatkan pertarunganmu itu. Baiklah jika begitu, Bos Oman. Bos Oman, Masuklah. Ada apa, Kawai? bos, ada seseorang ingin bertemu. Dia dari Sanggar Yama katanya. Baru aku dengar ada nama Sanggar Yama. Suruh dia masuk. Baik bos. Sesaat kemudian seseorang datang. Tubuhnya kecil dan berpakaian yang lusuh. Hei, siapa kau? Bagaimana kau tahu tentang Sanggar Yama? Saya Geding. Saya diutus oleh Bos Onim untuk menyampaikan kabar. Sudah aku duga. Katakan apa itu? Kenapa Onim tidak kesini saja? Bos Oman. Bos Onim tidak bisa kemari. Sekitar 4 hari yang lalu, klubnya diobrak-abrik oleh orang tidak dikenal. Saya adalah pegawai di klub Bos Onim sebagai tukang bersih-bersih. Semua pemain di klub Bos Onim semuanya dibunuh. Saat ini tidak diketahui ada di mana Bos Onim. Beliau ingin menyampaikan kepada Anda untuk berhati-hati dengan klub Bidu. Jelasnya. Jadi, apa yang menimpa klub Onim ada hubungannya dengan klub Bidu? Berani sekali. Tapi, Bidu tidak akan berani macam-macam dengan Onim karena dia masih bagian dari Sanggar Siwa. Apakah ada keterlibatan dari Sanggar Durga? Maaf Bos Oman, aku tidak tahu. Tapi Bos Onim sudah resmi keluar dari Sanggar Siwa dan mengatakan kepada kami semuanya bahwa Bos Onim ingin mendirikan Sanggar Yama bersama Anda, Bos. Oh, ternyata begitu. Baiklah, kau boleh pergi. Informasi yang bagus. Ini buatmu dan pergilah. Oman berikan 20 sen. Terima kasih Bos Oman, terima kasih. Pesuruh itu kemudian pergi, lalu bersamaan dengan datangnya Gujeng yang terburu-buru. Bos Oman. Ada apa kau teriak-teriak, Gujeng? Aku tidak tuli. Bos, aku dengar pembicaraan beberapa orang di kedai di persimpangan dekat klub Onim bahwa klub Onim dihancurkan oleh orang tak dikenal. Aku sudah tahu itu, Gujeng. Oh, tidak hanya itu, Bos. Aku sempat menguping beberapa orang yang ada di kedai. Katanya target selanjutnya adalah klub Oman, Bos. Berani datang kemari, maka biarlah. Kita akan buat perhitungan dengan mereka. Bos, selain itu aku dengar Tuan Muda Oku juga telah ditargetkan, Bos Oman. Oku? Memangnya ada yang bisa mengancam anakku? Tunggu dulu, klub Onim bukanlah tempat yang mudah untuk dihancurkan begitu saja. Sial, mungkin Oku bisa dalam bahaya. Batin Oman yang mulai cemas. Kawai, panggil Amon kemari, cepat. Baik bos. Beberapa saat kemudian Amon datang. Ada apa, Bos, memanggilku? Bade, Amon, ikut aku. Kita pergi ke rumah anakku sekarang. Baik, Bos. Kucing, Kawai, kalian tetap di sini. Selama aku pergi, jaga baik-baik tempat ini. Siap, Bos. Mereka bertiga dan seorang pengendali dokar pergi. Moyan ikut dengan Wayan. Jadi kini hanya mereka berdua, Kucing dan Kawai yang bisa dipercaya. Setelah rombongan Oman pergi, di tempat tidak jauh dari klub Oman, di mana klub Ketuh berada. Sesuai yang direncanakan, segera berikan kabar kepada Bidu. Oman dan juga para jawarannya telah pergi. Perintah Ketuh. Siap, Bos Ketuh. Maaf Oman, aku tidak punya dendam denganmu. Tapi ini adalah bisnis. Lagi pula, jika klub Oman hancur, klubku lah yang nantinya banyak diuntungkan. Batin Ketuh. Beberapa jam berlalu, rombongan Oman juga sudah pergi jauh. Rumah Oku, anaknya juga cukup jauh. Setidaknya 2-3 jam perjalanan baru sampai di rumahnya. Sementara itu, beberapa rombongan datang di klub Ketuh. Bagus, kau bekerja dengan baik, Ketuh. Ini upahmu. Kau benar-benar yakin kan Oman pergi bersama Bade dan Amon? Terima kasih.
Ini adalah bisnis Bidu. Dengan senang hati, percayalah padaku, di klub Oman semua pemain andalannya sudah pergi. Wayan telah pergi beberapa hari yang lalu. Oman bersama Badi dan Amon sudah pergi sekitar 1 jam yang lalu. Hehehe. Bagus, semuanya. Ayo kita hancurkan klub Oman. Perintah Bidu. Tunggu dulu Bidu. Bagaimana dengan kesepakatannya? Jangan kau anggap sama seperti kau meminta kami menghancurkan klub Onim. Sekarang pastinya ada kesepakatan lain kan? Ucap Wira, salah satu pemain ahli pengeliakan dari klub lain. Itu sudah jelas. Kau berikan upah 1000 sen kepada mereka berdua hanya untuk membunuh anak Oman. Dan kau hanya beri kami masing-masing 200 sen untuk menghancurkan klub Onim. Jadi sekarang aku minta tambahan 300 sen, maka akan aku kerjakan, sahut Nanja. Ya, aku juga setuju. Berikan kami 300 sen lagi Bidu. Bala menambahkan. Baiklah, aku berjanji akan berikan kalian masing-masing 300 sen lagi. Tapi, kerjakan dulu tugas kalian, balas Bidu. Nah, kesempatan yang bagus. Ayo kita bekerja. Ucap Wira. Sial, dasar mata duitan, batin Bidu. Bidu tidak begitu terlalu dendam jika hanya soal kematian Momon saja. Akan tetapi, anak perempuannya adalah istri Momon. Mengetahui bahwa Momon tewas, anaknya kemudian bunuh diri. Inilah yang membuat Bidu begitu dendam dengan Oman. Bidu mengira Onim juga sengaja bekerja sama dengan Oman untuk menjebaknya. Momon adalah satu-satunya jawara di klub Bidu. Dengan tewasnya Momon, tentu saja Bidu tidak bisa menjalankan klubnya dengan baik. Kemudian Bidu menyewa 5 pemain hebat yang mana semuanya berasal dari klub yang berbeda-beda. Mereka juga ahli dalam pengeliakan. 2 orang lainnya diperintahkan untuk membunuh Oku, anaknya Oman. 3 lainnya sebelumnya telah meratakan klub Onim, dan kini 3 orang pemain hebat akan menghancurkan klub Oman. Wah, inikah klub Oman? Tempat yang cukup hebat. Ucap Wira. Tidak perlu banyak bicara Wira, segera kerjakan, perintah Bidu. Santailah Bidu, kami pasti kerjakan, tenang saja. Dia punya uang, dialah bosnya Wira. Ayo segera bereskan, ucap Nanja. Ya, ayo cepat bereskan. Setelah ini aku akan bersenang-senang, sahut Bala. Hei, siapa kalian? Ingin bertaruh atau jadi pemain? Jadi pemain gratis. Jika ingin bertaruh, biaya masuknya. Tanpa banyak bicara, Bala langsung menggorok leher penjaga pintu masuk klub. Mereka bertiga memasuki klub Oman dan berbaur begitu saja dengan pemain lainnya, diikuti oleh anak buah Bidu yang berjumlah puluhan orang menggunakan ikat kepala kuning. Beberapa saat tidak ada yang curiga, tapi melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul membuat Kawai sangat curiga dan memutuskan pergi di pintu masuk. Tapi di sana dijaga oleh 10 orang yang sepertinya cukup kuat. Sial, ada apa ini? Mereka terlihat bukan orang sembarangan. Kita sepertinya diserang. Ini gawat. Badi dan Amon sedang ikut bos. Aku harus segera berkumpul dengan kucing dan lainnya, batin Kawai. Kawai dengan tenang menghindar secara perlahan, seolah tidak terjadi apa-apa. Hei kau! Teriak seseorang kepada Kawai. Kawai langsung lari begitu saja dan menyelinap di antara kerumunan pemain lainnya yang ada di sekitar. Kejar dia! Tunggu, dia sudah menghilang di antara kerumunan. Sial, kapan kita akan mulai? Kita tunggu aba-aba dari Wira dan lainnya, ucap beberapa orang yang berusaha mengejar Kawai. Hei, kenapa kalian ada di sini? Bukankah kalian harus menjaga pintu masuk? Tanya Bala. Oh, Tuan Bala, sepertinya kita sudah ketahuan. Biarlah jika begitu, tunggu sebentar lagi. Wira akan segera berikan arahan, balas Bala. Di tempat arena tengah nomor 3,
Wira datang di tempat wasit yang berada di atas arena. Hei, siapa kau? Di sini bukan tempat untuk pemain sepertimu. Enyahlah. Ucap salah satu pengawal yang sepertinya menjaga arena. Hehehe. Hei, kau siapa? Mau apa kau? Wira memukul pelan perut orang tersebut. Terdengar suara ledakan kecil dan kemudian orang tersebut langsung muntah darah dan tumbang. Hei, kau, apa yang kau? Kalian... Nanja dengan secepat kilat menyayat leher salah satunya. Sempat orang itu memegangi lehernya yang menyembur darah segar, kemudian ambruk. Ayo segera bereskan tempat ini, Wira. Kau sudah tidak sabaran, Nanja. Mereka berdua kemudian naik di atas arena tempat wasit berada. Bagaimana kalian bisa kemari? Siapakah? Nanja langsung menyerangnya dan menendangnya dari atas dan jatuh di tengah arena. Para pemain dan juga penonton terkejut dengan kejadian itu. Wasit tersebut langsung mati saat mendarat di tanah. Hei, ada apa ini? Siapa mereka? Beraninya mereka buat masalah. Kau tahu siapa dia? Entahlah, aku tidak tahu. Ucap beberapa orang pemain di bawah. Halo para penonton yang terhormat. Apakah kalian ingin melihat pertunjukan berdarah? Ucap Wira dengan lantang. Semuanya terdiam, tidak ada yang menjawab. Oh ya, ya sudah jika begitu. Senang atau tidak, kalian akan melihat pertunjukan berdarah yang luar biasa. Sekarang, bunuh mereka semuanya! Hei, ada apa ini? Kita diserang. Pembantaian langsung terjadi. Beberapa pemain klub Oman yang tidak siap langsung meregang nyawa. Para pemain yang menggunakan ikat kepala kuning sebagai tanda dan juga agar tidak salah sasaran. Keributan langsung terjadi. Korban mulai saling berjatuhan, jeritan kesakitan, teriakan membunuh menggema di klub Oman. Para penonton yang ingin kabur langsung dihadang. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk keluar. Hei, Ding, ada apa ini? Entahlah, Putu. Sepertinya ini perselisihan antar klub. Jangan menahan diri jika memang itu diperlukan, Putu. Aku tahu itu, Ding. Hei, kalian, kemarilah. Ucap Kawai mendekat. Ada apa, Kawai? Tanya Muding. Klub kita diserang. Ayo berkumpul dengan Guceng dan lainnya sebelum situasinya menjadi kacau. Ayolah, pinta Kawai yang mulai panik. Menyenangkan, bantai semuanya. Ucap Wira melompat dari atas arena dan menerjang sekumpulan pemain. Kemudian rombongan bidu kembali melanjutkan aksinya. Itu dia orang yang tadi. Ketemu juga kau. Ayo, bunuh dia. Bunuh. Beberapa orang mulai mendekati Kawai dan lainnya. Sial, terpaksa kita harus bertindak. Ucap Kawai. Mundurlah. Muding mengayunkan golok besarnya. Mereka yang mendekat langsung tersapu. Beberapa mati di tempat. Ada yang terluka dan lain sebagainya. Aksi Muding menjadi menarik perhatian Wira. Apakah Wira akan menargetkan Muding? Aksi Muding yang menghentikan para pemain musuh dengan ikat kepala kuning membuat Wira cukup tertarik. Jangkauan tombak goloknya begitu luas sehingga para pemain musuh langsung jaga jarak. Hal itu memberikan kesempatan rombongan Guceng yang tadinya berada di ruangan penonton langsung turun bersama beberapa pengawal keamanan di klub Oman. Bagus Muding, berkatmu kami bisa tepat waktu. Ucap Guceng. Baguslah, semuanya ada di sini. Beraninya mereka menyerang kemari. Siapa mereka? Kata Kawai.
Sekalipun kalian semua pernah menjadi musuh tandingku, tapi mereka adalah musuh yang sebenarnya. Tentu saja aku tidak akan tinggal diam begitu saja, balas Muding. Kemudian Gujeng maju selangkah di depan Muding. Kalian semuanya dari mana? Siapa yang memerintahkan kalian untuk menyerang kami? Siapapun kalian, kalian pasti akan menyesal berani menyinggung klub Oman, ucap Gujeng. Wah, aku takut sekali. Kalian semuanya akan mati di sini. Untuk apa kalian tahu kami ini siapa? Ternyata masih ada beberapa pemain Oman yang lumayan, balas Bala. Kenapa kau harus repot-repot bertanya yang tidak penting, Gujeng? Mereka semuanya pasti adalah suruhan Bidu. Mereka dari klub Bidu. Apa yang membuat klub Bidu melakukan hal ini? Katakan. Setidaknya jika semuanya akan mati, kami bisa tahu kebenarannya, sahut Kawai. Tidak perlu banyak omong. Nanja langsung menyerang begitu saja. Kawai dengan siap menahan setiap serangannya. Keduanya kemudian sama-sama mundur. Kau lumayan, kau cukup lumayan, ucap Nanja. Baiklah, aku juga akan beraksi. Tunggu Wira. Ada apa, Bidu? Aku hanya ingin melihat wajah-wajah putus asa mereka, ucap Bidu. Sudah kuduga, ternyata memang Bidu dalangnya, kata Kawai. Kawai, sepertinya salah satu dari mereka sudah ada yang mampu melakukan penglihakan. Kita tidak mungkin ada kesempatan untuk menang, ucap Gujeng. Aku tahu itu, Gujeng. Kita punya tanggung jawab di sini. Sekalipun mati, itu adalah tugas kita. Aku tidak akan menahan diri. Setidaknya bisa membunuh beberapa dari mereka, balas Kawai. Lihatlah tampang putus asa mereka. Selesaikan dengan cepat Wira. Lalu bersenang-senanglah dengan hasil kalian nanti, kata Bidu. Itulah yang ingin aku dengar. Kalian berdua tidak perlu bertindak. Aku rasa aku sudah cukup. Jangan berada di dekatku. Kalian bisa terkena seranganku. Akan aku selesaikan dengan indah. Ngalengkas! Wira langsung melakukan perubahan. Ilmu layaknya adalah kerbau besi. Lengannya mengkilat seperti besi, kakinya sekuat kerbau, dan memegang tombak yang sama seperti Muding. Semuanya, hati-hati! Muding menahan serangan itu hingga dirinya terpental beberapa meter menabrak pemain sekutu. Muding! Jangan khawatirkan dia, khawatirkan dirimu sendiri, Kawai, ucap Putu dengan santainya. Aku kira kau itu teman baiknya. Kau bahkan tidak mengkhawatirkannya. Untuk apa aku mengkhawatirkan Muding? Kau pikir pukulan lemah seperti itu bisa melukainya? Balas Putu. Tombak Muding bersinar, kemudian dia melompat dan menghantamkan tombaknya ke arah Wira. Wira dengan mudahnya menangkisnya dan terpental hanya beberapa langkah saja. Kawai, Putu, dan lainnya, ayo bantu Muding. Jika kita bersama-sama, mungkin masih bisa mengalahkannya, ucap Gujeng. Lebih baik kalian diam saja, jangan mengganggu Muding, atau kalian semuanya justru malah mendapatkan masalah, balas Putu. Apa yang kau katakan, Putu? Aku mengakuinya, Muding memang kuat, tapi lawannya. Memangnya kenapa? Tetap tenang dan lihat saja, Gujeng, potong Putu. Gujeng dan Kawai tidak berkomentar lagi. Dalam benak mereka langsung menebak-nebak, apa mungkin Muding ngalengkas?
Ujeng dan Kawai langsung melotot. Pemain lainnya yang sebelumnya sudah putus asa mulai terlihat sorot mata mereka yang bersemangat. Muding terpaksa melakukan perubahan. Ilmu leaknya adalah badak guntur bercula pedang. Nama tenarnya adalah Rhinos. Sementara itu, di lokasi Oman dan lainnya, dengan kecepatan tinggi, mereka menaiki dokar menuju kota Taba, di mana rumah Oku, anak Oman, berada. Hei, lebih cepat lagi! Teriak Oman. Baik bos, ini sudah yang tercepat. Bos, seberapa jauh kita sampai tujuan? Tanya Bade. Mungkin jika perjalanan normal akan butuh waktu 3 jam. Setidaknya sebentar lagi kita akan sampai. Bade, Amon, jika nanti terlibat pertarungan, jangan pernah menahan diri. Aku akan bertanggung jawab penuh. Baik bos Oman, balas Amon. Ada apa denganmu, Bade? Apakah kau takut? Tanya Oman. Bukan seperti itu bos Oman. Hanya saja pertarungan di luar arena membuatku kurang terbiasa. Sudah aku katakan, Bade, aku yang akan bertanggung jawab penuh. Tidak perlu ada yang kau khawatirkan, Bade. Bade, apa yang membuatmu tidak terbiasa? Aku mendengar dari Kawai apa yang terjadi dengan perjalanan kalian. Aku rasa hal itu tidak membuatmu merasa tidak nyaman, sahut Amon. Soal itu memang tidak bisa dihindari Amon. Tapi tetap saja aku merasakan hal yang tidak nyaman, balas Bade. Sudah, tidak perlu kau pikirkan itu, Bade. Selama ada aku, semuanya aku yang menanggungnya, ucap Oman. Baiklah, aku mengerti bos Oman. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya tiba di kota Taba. Benarkah ini kota Taba? Kenapa begitu sepi? Bahkan lebih ramai dari desaku, ucap Bade. Kota Taba bukanlah kota pada umumnya. Di sini adalah tempat ternyaman di seluruh tempat. Namun, semua penduduk di sini tidak peduli satu sama lain. Rata-rata orang di sini adalah orang kaya, dan tempat ini pastinya cukup aman, jelas Amon. Ya, aku tadinya tidak begitu khawatir soal anakku. Di sini memang cukup aman. Tapi setelah melihat klub Onim dihancurkan, aku khawatir terjadi sesuatu dengan Oku. Jika mereka melakukan tindakan di sini, mungkin aku bisa lega. Tapi jika di saat Oku tidak ada di sini, itulah yang membuatku khawatir, jelas Oman. Berhenti! Siapa kalian dan ingin kemana? Ucap salah satu penjaga pintu kota. Ini aku, Oman. Apakah kalian melihat anakku keluar? Tanya Oman. Oh, ternyata Anda Tuan Oman. Tuan Oku tidak keluar hari ini karena tadi siang ada 2 temannya yang berkunjung, dan sampai saat ini mereka belum keluar Tuan Oman, jelasnya. Tutup gerbang kota sekarang juga. Jangan biarkan ada yang keluar, pinta Oman. Tapi Tuan Oman, aku yang akan bertanggung jawab. Ada masalah genting. Amon, tunggulah di sini. Jika ada yang mencurigakan, jangan segan-segan untuk bertindak. Baik bos, jawab Amon. Baiklah jika begitu Tuan Oman, sahut penjaga gerbang. Gerbang kota langsung ditutup. Tidak ada lagi yang boleh keluar dan masuk. Oman langsung buru-buru pergi ke rumah anaknya. Beberapa tikungan telah dilewati. Akhirnya Oman tiba di rumah kayu jati dan beberapa dari tembok. Tidak ada hal yang mencurigakan. Semuanya nampak baik-baik saja. Inikah rumah Oku? Wah, sungguh mewah sekali. Tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa bos Oman. Diamlah Bade. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Oku! Apa kau di dalam? Teriak Oman di luar pagar yang terbuat dari batu bata. Hening, tidak ada jawaban. Oku! Apa kau di dalam? Teriak Oman sekali lagi. Bade dan Oman saling pandang. Mereka berdua kemudian mengitari rumah Oku. Terlihat sosok kabur dari jendela belakang. Bade yang sudah siap langsung menghadangnya. Oman langsung buru-buru masuk ke dalam rumah anaknya.
Bade menghadang dua sosok yang hendak ingin kabur itu. Siapa kau? Jangan menghalangi jalan kami. Ucap salah seorang yang bernama Bubu. Tidak perlu banyak bicara, Bubu. Ayo bereskan dia segera dan tinggalkan tempat ini. Akan merepotkan jika keamanan kota ini menyadarinya. Sahut salah satunya, Atung. Bubu dan Atung sama-sama berikan kode. Ngelingkas! Ngalengkas! Atung dan Bubu memiliki kemampuan yang sama. Mereka adalah kakak beradik yang memiliki keilmuan penglihakan yang sama. Tikus tanah cakar pedang hanya memiliki perbedaan warna saja, tikus merah dan putih. Oh, kalian berdua, tikus tanah merah dan putih. Sepertinya kalian ini bersaudara. Sayang sekali, kalian harus melawanku. Ngelingkas! Bubu, dia adalah kucing pedang. Kita berdua tidak mungkin bisa melawannya. Kita kabur. Baiklah, ayo pergi Atung. Mereka berdua lari dan masuk ke dalam tanah. Apakah kalian bisa lari setelah melihat Barong? Atung, si tikus merah langsung tertangkap begitu mudahnya. Perutnya berlubang setelah pedang Bade menembusnya. Pergilah, Bubu. Sial, maafkan aku Atung. Bubu langsung melesat pergi. Aku serahkan satunya padamu, Amon. Batin Bade. Tidak akan aku biarkan kau mengejarnya. Atung memegang kaki Bade yang sudah dalam kondisi normalnya. Untuk apa aku mengejarnya? Dia tidak akan bisa lolos. Kemarilah. Bade menyeretnya dan membawanya di hadapan Oman. Sementara itu, Oman sudah berada di dalam rumah anaknya. Saat Bade masuk, di dalam rumah terlihat begitu mengerikan. Potongan tubuh berserakan di mana-mana. Seorang wanita dan dua anak laki-laki tewas secara mengenaskan. Oman sedang duduk berjongkok di hadapan seorang laki-laki yang mana itu adalah anaknya, Oku. Leher tersayat dengan luka yang sangat dalam, kepalanya hampir putus, dadanya berlubang. Oku telah tewas dalam mata masih melotot. Katakan, kenapa kalian melakukan hal sekecil ini? Tanya Bade. Kenapa aku harus menjawabnya? Hah? Balas Atung. Atung berteriak kencang saat Bade menusuknya lebih dalam. Oman langsung menghampiri. Tatapannya begitu kosong. Mungkin karena saking marahnya, dia bahkan tidak bisa menunjukkan ekspresi yang sebenarnya. Anaknya telah mati, begitu juga dengan menantu dan cucu-cucunya. Bos Oman. Oman hanya mengangkat tangannya dan menyuruh Bade untuk diam. Kalian ini kenapa? Hal seperti ini sudah wajar terjadi. Dunia penglihakan sangat kejam. Aku tahu kau adalah Oman. Ini adalah bisnis. Salahmu sendiri menempatkan anakmu jauh dari perlindunganmu. Meskipun kami berdua cukup kerepotan melawannya, jika bukan karena anak dan istrinya, kami mungkin tidak bisa membunuhnya. Salah dia sendiri melindungi anak istri. Oman menendangnya dengan keras hingga meja yang ditabrak Atung langsung hancur. Mata Oman memerah, aura kehitaman keluar dari dalam tubuhnya. Bade pun merasakan tekanan kuat dari Oman. Aura ini, ternyata bos Oman juga mantan pemain. Tidak heran, mana mungkin seorang pemilik klub hanyalah orang biasa, batin Bade. Entah apa yang akan terjadi dengan Atung. Pada dasarnya Oman sudah sangat kejam. Apalagi kali ini berkaitan dengan kematian anaknya. Sudah dipastikan Atung akan menderita sebelum akhirnya dihabisi. Kengerian apa yang akan ditunjukkan oleh bos Oman?
Oman telah diliputi oleh dendam yang membara atas kematian Oku, anak satu-satunya. Sebisa mungkin, Oman menahan amarahnya. Tentunya, Oman tidak akan membunuh Atung begitu saja. Mungkin, kematian adalah hukuman yang ringan baginya. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu? Ucap Oman. Bunuh aku. Tidak perlu bertanya, yang sudah jelas diketahui banyak orang. Memiliki jalan penglihakan harus menerima konsekuensi seperti ini. Balas Atung. Ah! Oman menginjak kaki Atung hingga remuk. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Kau kira aku akan... Ah! Kaki lainnya diremukkan oleh Oman. Bunuh aku, Oman. Atung sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Katakan, siapa yang menyuruhmu, maka kau akan mati lebih cepat. Ancam Oman. Cukup, akan aku katakan. Atung tidak sanggup lagi untuk menderita lebih lama. Katakan, siapa yang menyuruhmu dan siapa saja yang terlibat. Aku dan adikku Bobo belum lama bergabung dengan Sanggar Siwa. Kepala manajer perintahkan kami berdua untuk menghabisi kelompok Onim. Karena Onim secara terang-terangan menyatakan mengundurkan diri dan keluar dari Sanggar Siwa. Manajer Sanggar Siwa mengetahui fakta bahwa Onim ingin mendirikan sanggarnya sendiri dengan klub Oman. Meskipun ketua Sanggar Siwa tidak mempermasalahkan itu, tapi kepala manajer beranggapan lain bahwa jika ada sanggar baru akan mempengaruhi pendapatan di Sanggar Siwa di masa depan. Oleh sebab itu, manajer perintahkan kami untuk menghabisi Onim. Selain itu, klub Bidu juga tiba-tiba ikut campur. Yang awalnya kami hanya diminta untuk menghabisi Onim saja, tapi adanya Bidu, misi kami bertambah. Selain menghabisi Onim, kami juga dibayar untuk menghancurkan klub Onim. Sebagai tambahan, aku dan adikku diminta untuk membunuh anakmu, dan yang lainnya. Saat ini kelompok Bidu pasti sudah menghancurkan klubmu, Oman. Sekalipun kau membunuhku, kau tetap akan mengalami kehancuran, Oman. Oman begitu marah hingga gemetaran. Sepertinya amarahnya tidak bisa lagi ditahan. Ngelingkas! Oman sudah tidak bisa lagi menahan hasratnya untuk berubah. Oman bukan sekedar pemain, dia juga salah satu pemain yang memiliki kemampuan meleak. Tidak heran jika itu bos Oman, beruang merah iblis, perwujudan yang mengerikan, yang mana beruang merah iblis berfokus pada kekuatan dan daya hancur yang kuat. Batin Bade. Ya, bunuhlah aku dalam sekali serangan, Oman. Sekalipun aku mati, kau tetaplah kalah, Oman. Ucap Atung. Kau terlalu percaya diri bahwa rombongan Bidu bisa menghancurkan klub Oman. Balas Bade. Kau tahu apa? Kami sudah menganalisa bahwa klub Oman memiliki 3 petarung inti, Bade, Amon, dan Wayan. Mungkin klub Oman masih sedikit bisa bertahan jika Gusti masih ada dan di sana untuk berjaga. Sekarang siapa yang ada di sana? Perlu kalian tahu, Wira, Nanja, dan Bala juga bersama Bidu. Tidak butuh waktu lama, klub Oman akan hancur. Oman semakin gelisah, kemudian langsung menghampiri Atung.
Segeralah bunuh aku, Oman. Kuku Oman yang setajam pedang itu menusuk pundak Atung. Oman menyeretnya keluar rumah. Atung menjerit kesakitan sambil memegangi lengan beruang Oman. Oman mencari jangkar, lalu mengkaitkannya di dinding. Kemudian Oman langsung menancapkan tubuh Atung di jangkar tersebut. Atung semakin menjerit kesakitan saat jangkar itu menembus dada kirinya hingga tembus. Atung tergantung dan membuatnya semakin menderita. Bunuh aku! Teriak Atung dalam kondisi yang begitu mengerikan untuk dilihat. Bade, ayo segera pergi. Perintah Bos Oman. Mau secepat apapun kalian pergi ke klub Oman. Pasti sudah hancur saat ini. Ucap Atung lemah. Bos Oman, tidak perlu khawatir. Percayalah padaku, klub Oman akan baik-baik saja. 3 atau 4 orang pemain sepertinya tidak akan bisa meruntuhkan klub Oman. Percayalah, mereka berdua bisa mengatasinya, Bos Oman. Ucap Bade. Aku percaya Gujeng dan Kawai memiliki kemampuan yang cukup. Tapi aku pernah mendengar nama Wira. Dia adalah pemain yang hebat. Ilmu penglihakannya juga tidak sembarangan, Bade. Bukan Gujeng dan Kawai yang aku maksud, Bos Oman, tapi Putu dan Muding. Bade, jangan bilang jika mereka... Aku tidak bisa mengatakannya tanpa bukti, tapi nanti Bos Oman akan melihatnya sendiri. Mereka berdua meninggalkan rumah Oku, meskipun Oman begitu sedih atas kematian anaknya. Namun Oman lebih bisa kendalikan perasaannya. Namun dendam di hatinya tidak akan pernah pudar, terutama kepada Sanggar Siwa dan juga Bidu. Di gerbang kota Taba, Bubu terlihat tergeletak dengan tubuhnya berwarna hitam, dadanya berlubang dan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Kemudian Oman dan Bade tiba di sana. Bos Oman, maaf, aku tidak bisa membuatnya bertahan hidup lebih lama, ucap Amon. Kerja bagus, Amon. Kau akhir-akhir ini tidak pernah mengecewakanku. Kematiannya pantas untuknya. Ayo, kita segera pergi dari sini dan kembali ke klub. Siap, Bos. Rombongan Oman langsung bergegas kembali. Mungkin aksi Oman ini akan menimbulkan kegemparan di kota Taba. Semuanya mungkin bisa diurus oleh Oman nantinya. Sekarang ada yang lebih penting untuk mereka lakukan. Sementara itu di klub Oman, aksi Muding membuat semuanya terkejut. Siapa yang tahu, ternyata Muding juga bisa melakukan penglihatan. Para pemain sekutu menjadi memiliki sedikit harapan. Mungkin akan sulit bagi Muding untuk menang jika 3 orang yang disewa Bidu menyerang bersama. Tapi masih memiliki kesempatan untuk bertahan hingga rombongan Oman kembali. Ternyata Oman masih menyembunyikan pemain lainnya. Bagus, bagus. Dengan begini, aku tidak terlalu bosan, ucap Wira. Sialan kau, Oman. Jadi, kau masih menyembunyikan pemain hebat. Pantas saja dia ingin membuka sanggarnya sendiri. Tapi, jika orang itu mati, Oman akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, batin Bidu. Wira, jangan main-main lagi. Kita tidak tahu kapan Oman akan kembali. Akan merepotkan jika Oman kembali. Jadi, segera bereskan secepat mungkin. Nanja, Bala, bergabunglah dan bunuh dia, pinta Bidu. Bagian yang tidak aku suka adalah diatur-atur. Jika kau takut, maka pergilah dari sini, Bidu, balas Wira. Jangan main-main, Wira. Kita bukan sedang dalam pertandingan. Ayo segera selesaikan ini. Ngalingkas. Nanja langsung melakukan perubahan. Kera bertanduk, memiliki kemampuan yang tajam dan juga cepat. Aku juga ingin ini segera selesai.
dan menikmati hasilnya. Ngalingkas! Bala juga melakukan perubahan. Perubahan wujudnya adalah ular ekor api, memiliki racun yang sangat berbahaya yang mampu melelehkan musuhnya. Wah, sial! Mereka bertiga melakukan perubahan. Aduh, apakah Muding bisa bertahan? Kita pasti tamat kali ini. Ucap beberapa pemain Oman. Ini akan merepotkan. Bisa bertahan saja sudah cukup beruntung. Ayo kita bantu dia, ucap Gujeng. Kita tidak bisa diam saja, Gujeng. Itu pasti. Kita juga harus bertindak. Ya, kalian benar. Muding akan kesulitan jika melawan 3 orang, sahut Putu. Jangan ada yang ikut campur. Kalian justru akan terkena seranganku, ucap Muding. Wira langsung menerjang Muding dengan senjatanya. Namun dengan berani Muding menahannya. Area sekitar langsung hancur dan bergetar. Melihat serangan itu membuat Gujeng dan Kawai menelan ludah. Mereka hanya bisa mengganggu jika ikut campur. Nanju dengan cepat melancarkan serangannya. Muding masih bisa menghalau serangan tajam tersebut. Bala mengambil kesempatan saat Muding kehilangan keseimbangannya. Bala menyemburkan racun apinya yang membuat apapun langsung meleleh terkena racun tersebut. Wah, panas! Tolong aku! Beberapa pemain Oman langsung meleleh saat semburan racun bala mengenai beberapa pemain yang ada di belakang Muding. Meskipun memiliki jarak yang cukup jauh, semburan racun bala juga memiliki jangkauan yang cukup jauh. Beruntung, Muding sempat menghindar, walaupun tidak semua serangan bala bisa dihindari sepenuhnya. Pundak Muding sedikit terkena racun, namun energi petirnya menghilangkan racun api tersebut. Semuanya, jaga jarak sejauh mungkin. Jangan terlalu dekat jika sayang nyawa kalian, ucap Gujeng. Kemudian beberapa pemain menjauh, kecuali Gujeng, Kawai, Putu, dan beberapa pemain yang cukup percaya diri. Serangan kombinasi Wira, Nanju, dan Bala membuat Muding begitu kerepotan. Meskipun pertahanan Muding cukup kuat, dia sangat kesulitan untuk menyerang balik. Mampu bertahan saja sudah sebuah keberuntungan yang tinggi. Sial, aku tidak mungkin terus bertahan. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain serius, batin Muding. Ngalingkas tingkat! Seketika ucapan Muding langsung terhenti. Wira dan lainnya juga langsung menghindar saat sosok gendut melompat dan mendarat tepat di depan Muding. Tidak bijak melakukan itu, Ding. Selain kau bisa menjadi pusat perhatian nantinya, akan banyak ancaman yang akan kau dapatkan. Aku juga akan ikut bersenang-senang jika saja kau izinkan, Ding. Apa yang dilakukan Putu? Tapi serangan barusan bisa memaksa Wira dan lainnya mundur. Sepertinya Putu juga bukan orang sembarangan, ucap Gujeng. Aku setuju, Gujeng. Aku berharap lebih dari itu, balas Kawai. Wira dan lainnya jaga jarak. Mereka tidak tahu siapa yang tiba-tiba ikut campur. Saat debu mulai menghilang, barulah mereka tahu siapa yang tiba-tiba menerjang mereka. Oh, sial. Aku kira siapa. Ternyata hanyalah orang gempal yang tidak berguna itu, ucap Bala. Jangan meremehkannya, Bala. Serangan barusan cukup membuat kita terluka, balas Nanju. Hahaha, membuatku terkejut saja. Sekuat apapun dia hanyalah kumpulan lemak. Biarkan aku remukan dia menjadi bubur. Wira langsung melancarkan serangannya.
Wah, itu bahaya sekali. Bukankah begitu, Muding? Jangan main-main Putu. Hahaha, tidak, Muding. Ngaling. Gas! Wira terpental saat mendekati Putu. Pada akhirnya, Putu juga mengeluarkan kemampuan sejatinya. Kura-kura ekor piton ungu memiliki pertahanan paling kuat dan memiliki serangan yang mematikan dan juga beracun. Bahkan, badai sekalipun tidak bisa mengalahkannya ketika duel di desa Bangli. Iya, bagus sekali. Sesuai yang diharapkan oleh Kawai, dia begitu senang hingga berteriak kegirangan. Teriakan para pemain Oman langsung menggema dan saling bersautan. Sial, ternyata si gendut itu juga pemain yang hebat. Kura-kura ekor piton ungu. Perubahan kombinasi adalah sesuatu yang langka. Lawan kita berat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wira, Nanju. Ucap Bala. Bidu melotot hingga dirinya terjatuh karena terkejut. Dengan adanya 2 orang pemain hebat di klub Oman, 2 orang bersama Oman, dan 1 lagi yang baru pergi, totalnya menjadi 5 pemain inti, lebih dari cukup untuk bersaing dengan Sanggar Siwa maupun Sanggar Durga. Kesalahan besar telah membuat Putu melakukan perubahan bentuk. Bade pernah mengatakan bahwa Putu 10 kali lebih kuat dari Gusti. Itu bukanlah kebohongan. Dari semuanya, mungkin Putu terlihat yang paling lemah, tapi sesungguhnya dialah yang terkuat. Sang jawara desa Bangli, Bade Sibarong sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Putu gede, si jegal, kura-kura ekor piton ungu, akhirnya turun tangan. Selesai. Wah, baru saja si gendut ingin beraksi. Pasti akan lebih menarik lagi kelanjutannya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.